Hadirin dan para santri sekalian, kalau amal dibuat tanpa target, maka kita akan bermain-main dengan amalan itu. Kita tidak serius buat amalan, dan kita tidak betah buat amalan. Kita cepat meninggalkan amalan itu. Atau kalau kita buat asal-asalan, seperti anak-anak dan orang gila. Maka dari awal Al-Quran menjelaskan target daripada puasa adalah meraih takwa. La'allakum tattaqun. Takwa itu diperoleh dengan perantara. Tanpa perantara nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan untuk mencapai itu carilah wasilahnya. Wasilahnya apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan bersertalah dengan orang-orang yang benar. Shadiq dalam ketakwaannya. Kalau hanya hafal ayat takwa, orang kafir, orang munafik juga bisa. Minimal ustadz kita, pembimbing kita itu, kita harus beserta dengan dia lahir dan batin. Jangankan beliau tidak memberikan nasihat, jangankan beliau memberikan nasihat, tidak memberikan nasihat pun kita minta. Apalagi di saat pengajiannya. Semua orang yang sakaratul maut, yang meninggalkan dunia ini, menyesal minta dikembalikan ke dunia. Mereka yang waktu di dunia kurang amal, kurang sungguh-sungguh beramal. Kita berapa banyak ketidaksungguhan kita sebelum Ramadan? Kenapa kita disuruh cari amal? Dan amal inilah takwa. Takwa itu kumpulan daripada amal. Yang pertama, kalau kita hasilkan takwa, maka takwa itu akan memberikan kita taufik untuk buat amal yang lain. Takwa tidak pernah memberikan kita kepuasan. Orang yang takwa itu nggak pernah puas dengan amal. Jadi di saat kita merasa cukup dengan amalan kita tidak ada upaya untuk menambah amal, berarti kita belum takwa. Untuk menambah amal, kita harus dekat dengan orang-orang yang amalannya lebih banyak daripada kita. Ini amalan kita di pondok ini bertambah ini belakangan ini karena Maulana mulai dekat dengan Kiai Mufassir. Kalau tidak, mana murid-murid kita yang lain? Semakin banyak kita dekat dengan orang soleh yang tinggi amalan-amalannya, ya kita juga akan rindu ingin seperti dia. Kita ingin fotokopi apa yang dia kan. Almar'u ma'adini khalilihi, ya kan? Seorang itu agamanya bergantung kepada teman gaulnya. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami perpanjangkan umurnya, nunaqissu fil khalqi, sesungguhnya kami kurangi kapasitas jasadnya, ini kami kurangi, pandangan matanya berkurang, tenaganya. Saya sekarang sudah merasakan ini kekurangan fisik untuk buat amal. Semalam coba tidak tidur mulai jam 11, baru jam 2 sudah loyo, langsung terbaring. Bukan terbaring, membaringkan diri, nggak tahan. Lemah. Nah kata Bayi Wahab, pada saat kondisi seperti itu harusnya tadaruk kepada Allah, minta kekuatan ruh. Nah itu yang belum bisa dicapai. Tapi Allah sayang, anak ketok pintu, Atika bangun jam 3 kurang 15, sadar buat amalan lagi. Jadi lemah, untuk ibadah lemah umur-umur begini.
tanpa kekuatan ruh. Ini masanya orang-orang 40 tahun ke atas itu menguatkan ruhaniyahnya, sehingga kekuatan jasad itu tidak menjadi, kelemahan jasad itu tidak menjadi penghalang peningkatan amal. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa mereka tidak berpikir? Panjang umur, iya panjang umur, tapi jasad makin lemah. Nah kalau masa muda tidak menguatkan ruh, maka masa-masa tua tinggal encok-encok, asam urat, nauzubillah min zalik, atau ngurus cucu. Amalan udah nggak bisa banyak lagi kalau sudah umur tua, dan tidak dihasilkan pada umur itu kekuatan rohani. Baik, hadirin dan para santri sekalian. Yang kedua, islahul amal. Orang yang takwa itu amalannya akan diperbaiki terus oleh Allah. Jadi jangan nunggu kita nanti takwa baru amalan kita baik. Apa? Kita perbaiki amalan untuk mendapatkan takwa. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, nanti Allah akan perbaiki amalan kamu. Yang ketiga, kenapa kita perlu takwa? Kenapa kita perlu hasilkan takwa? La'allakum tattaqun. Target daripada puasa Ramadan, ibadah Ramadan juga adalah supaya hasilkan takwa. Kenapa? Karena yang diterima oleh Allah amalan hamba hanyalah amalan orang yang bertakwa. Titik. Nggak ada takwa dalam diri, rawan amalan kita itu nggak diterima. Nggak ada takwa dalam diri, rawan amalan yang kita buat itu nggak kita buat karena Allah. Bahaya. Tanpa takwa amalan itu membahayakan kita. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Potong kambing, potong sapi, Idul Adha, yang naik bukan berapa liter darahnya, berapa kilo dagingnya, tapi yang naik nilai takwa yang ada pada diri. Ada 3 perkara kenapa kita harus hasilkan takwa. Karena orang yang bertakwa itu dia tidak akan pernah puas dengan amalan. Di saat kita merasa cukup dengan amalan kita, hancur kita. Orang yang takwa tidak akan pernah melihat amalan dia baik. Selalu dia melihat kekurangan dalam dirinya. Karena orang yang bertakwa itu amalannya akan diperbaiki oleh Allah. Amalan kita banyak salahnya, banyak rusaknya. Kalau takwa kita hasilkan, Allah perbaiki amalannya. Allah datangkan keikhlasan, Allah datangkan ketawajuhan, Allah datangkan keyakinan, Allah datangkan istiqomah dalam amal. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kamu. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi menyimpulkan kesimpulan daripada makna-makna takwa itu sendiri, tanzihul qalbi 'anidzunubi, membersihkan hati dari semua keinginan-keinginan berbuat dosa. Kita menjauhkan diri dari dosa, pertama adalah muahadah. Buat perjanjian tiap pagi antara kita dengan Allah sebelum terbitnya matahari. Ya Allah, saya janji hari ini saya tidak akan gosok, saya tidak akan gunjing, saya tidak akan bohong. Ya Allah, saya janji dari pagi sampai besok kembali saya akan laksanakan semua perintahmu dan saya akan menghidupkan semua sunnah-sunnah Nabi-Mu. Muahadah, buat perjanjian antara kita dengan Allah, kontrak antara kita dengan Allah. Nah, perjanjian antara kita dengan Allah itu muraqabah. Kita amati, kita awasi perjanjian itu tiap saat, tiap detik, tiap langkah, tiap napas. Ayo ingat, kamu udah janji sama Allah. Ayo, sekarang waktunya isyraq, sekarang waktunya duha. Itu rambut panjang dari jauh sudah mulai kelihatan itu. Hati-hati mata kamu, jangan kau lihat dia. Kau sudah janji tidak akan melihat wanita-wanita yang bukan mahram. Itu namanya.
Jadi seseorang tidak akan bisa mencapai takwa kecuali dia memang harus menjauhkan dirinya dari semua perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu dimulai daripada hati dia, dari keinginan-keinginan itu. Allah, aku minta kepadamu taufik bertaubat dan istiqomah dalam taubat. Selalu bertobat kita. Jadi kita minta sama Allah. Berarti ini sifat yang mulia ini. Wa na'udzubika minal ma'siyah, dan kami berlindung kepadamu dari maksiat wa asbabaha. Jadi tidaklah setiap orang yang berbuat maksiat kecuali pasti dia telah menyentuh asbab maksiat. Tidaklah setiap kita berbuat maksiat kecuali kita telah memegang asbab maksiat itu. Ada asbab maksiat, kalau kita pegang asbab maksiat pasti kena maksiat. Kita tidak menghindar dari asbab-asbab maksiat, pasti kita terjerumus dalam maksiat. Fadzakirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha. Maka ya Allah, ingatkanlah kami ya Allah darimu sebelum maksiat itu menghujam pikiran kami. Ini maksiat ini masuk dalam pikiran, baru kita berpikir, ada cewek cantik tuh, saya mau lihat saya mau lur Jadi pikiran ke arah maksiat ini datang karena memang kita sudah terkena serangan virus maksiat itu. Nah, pada saat akan datang serangan, kalau hati kita lalai, tidak ingat Allah, maka serangan itu tidak bisa ditolak. Dia langsung menyerang pikiran kita, sehingga kita mulai berpikir maksiat walaupun di siang bolong Ramadan. Teruskan dari hati kami Allah kenikmatan berbuat dosa. Jadi hati ini merasa nikmat berbuat dosa, itu orang yang tidak takwa. Ya Allah, hati kami jangan sampai merasa senang dengan dosa tapi benci dengan dosa.